Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08011282530065 dari program studi matematika. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang dimana programnya udah dibuat, dan sini kita bakal menjelaskan algoritma deskriptifnya, pseudocode, flowchart, dan juga bagaimana sih program ini bekerja. Nah, jadi untuk algoritma deskriptifnya, yang pertama, program akan mulai dengan mendeklarasikan struktur node yang berisi dua elemen, yaitu ada data dan juga pointer next yang menunjuk ke node selanjutnya. Selain itu, dibuatkan pointer head yang berfungsi sebagai penunjuk awal linked list dan diinisiasikan dengan nilai 0 yang menandakan list masih kosong. Selanjutnya, program akan menyediakan beberapa opsi dasar pada linked list, yaitu ada menambah data di awal, terus menambah data di akhir, terus ada juga menghapus data di awal dan menghapus data di akhir. Serta ada juga untuk menampilkan seluruh isi linked list yang udah dibuat. Nah, pada proses insert phase, proses yang ini, program akan membuat node baru yang dimana dia bakal mengisi datanya dengan nilai yang dimasukin oleh pengguna. Kemudian menghubungkan node baru ke node yang sebelumnya ditunjuk oleh head, dan akhirnya memindahkan head ke node baru tersebut. Nah, sedangkan pada proses insert atau menambahkan di akhir, itu tuh program bakal membuat node baru yang dimana mengisinya dengan nilai yang diinput. Jika linked masih kosong, maka node baru langsung dijadikan sebagai head. Nah, jika tidak, maka dia akan menelusuri hingga node berakhir, lalu menghubungkan node terakhir tersebut dengan node baru, node yang paling lama ke node baru yang udah kita masukin sekarang. Nah, sedangkan pada delete phase atau menghapus di awal, itu tuh program bakal mengecek dulu apakah linked itu sama dengan kosong, listnya itu kosong. Jika hanya terdapat satu node, maka node tersebut langsung dihapus dan juga headnya itu menjadi 0. Jika lebih dari satu node, program akan menelusuri hingga node sebelum terakhir, kemudian menghapus node terakhir. Eh, yang yang ini. Jika ditunjukkan head, salah. Proses delete phase tadi kan, jika kosong akan ditampilkan pesan bahwa list kosong. Nah, jika tidak, node pertama yang ditunjuk oleh head akan dihapus dengan cara memindahkan head ke node berikutnya. Kemudian, node lama dihapus dari memori. Sedangkan pada proses delete list ini, dia tuh program bakal mengecek apakah linked list itu kosong. Nah, jika kosong akan ditampilkan pesan list kosong. Jika tidak, maka node pertama yang jika jika hanya terdapat satu node, maka node tersebut langsung dihapus dan head menjadi 0. Jika lebih dari satu node, program akan menelusuri hingga node sebelum terakhir, kemudian menghapus node terakhir dan mengatur pointer next menjadi 0. Sedangkan dalam proses tampil, itu tuh program akan mengecek apakah list kosong. Jika list kosong akan ditampilkan pesan. Jika tidak, program akan menelusuri setiap node mulai dari head hingga 0. Lalu dia program itu bakal menampilkan setiap data yang tersimpan di dalam linked list tersebut. Nah, di sini kan itu untuk proses yang terdapat pada proses yang ini. Sedangkan nanti di program utamanya itu, program bakal menampilkan menu pilihan kepada penggunanya, yang dimana tadi kan dipilih beberapa opsi kan, ada menambahkan di awal, menambah di akhir, menghapus di awal, menghapus di akhir, dan juga menampilkan. Nah, kita bisa memilih operasi apa yang mau kita jalankan. Proses ini akan terus berulang hingga pengguna memilih opsi 0 di sini. Di sini tuh ada opsi cache 0, maka dia bakalan keluar dari program. Nah, kalau misalnya kita cache 1, cache 2, cache 3, cache 4, cache 5, itu tuh terus berulang sampai-sampai kita tuh
ke input 0, baru dia keluar dari perulangan tersebut. Dan seluruh prosesnya selesai, teman-teman. Itu untuk algoritma deskriptifnya. Nah, untuk pseudocode-nya juga kurang lebih sama sih. Di bagian sini itu untuk kita tuh bikin apa namanya, yang bagian stroke datanya. Terus yang variabel ini masuk ke bagian program utamanya, teman-teman. Di sini kan ada pakai case. Nah, di pseudocode itu kita menggunakan if yang ini. Nah, abis itu kan dia ada while juga kan di sini. Nah, di sini ada kayak prosedur yang kita pakai tadi kan, ada yang bagian insert phase itu kan, ini dia ada mulai, habis itu ada prosesnya, sama juga di sini ada mulai, ada pengecekan itu segala macam bagian yang ini. Terus yang prosedur delete-nya sama juga gini, dia tuh bakalan sama. Ini untuk itunya, ini prosedur tampilnya. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Pseudocode untuk flowchart-nya. Nah, untuk flowchart-nya itu kan kita punya beberapa prosedur juga kan. Kita juga punya apa namanya? Program utamanya. Nah, ini untuk flowchart program utamanya, ini ada void insert-nya. Terus yang ini ada void insert last-nya. Ini yang awal, kita menambahkan nilai di awal. Yang ini untuk nilai di akhir, sedangkan ini untuk delete di awal, ini delete di akhir, dan juga ini delete menampilkan. Nah, prosesnya ini kan kita di program utama kan. Nah, program utama itu kan dia bakalan manggil dari proses yang apa namanya, dia bakalan manggil proses yang kita cetak. Misalnya 1, berarti kan kita bakal masukkan nilai. Insert first, dia bakal masuk ke sini kan. Insert first kan, dia mau masuk ke sini. Pokoknya dia bakalan manggil dari program sementaranya itu, program prosedurnya itu, teman-teman. Ini. Nah, sedangkan bagaimana sih cara kerja programnya? Nah, cara kerja programnya tadi kan kayak kurang lebih sama ya, kayak pseudocode-nya gimana, terus algoritma deskripsinya bagaimana, kurang lebih begitu juga alurnya. Nah, program ini kita digunakan untuk mengelola data yang dimana menggunakan linked list tunggal dengan beberapa operasi, ada menambah, menghapus, dan juga menampilkan data. Nah, yang pertama itu pasti bakalan mendeklarasikan dulu stroke node yang dimana tadi kan berisi data untuk menyimpan nilai, dan juga next sebagai pointer node berikutnya. Nah, kemudian dibuat pointer head yang bernilai 0 yang bagian sini. Nah, artinya ini linked list masih kosong. Nah, kedua itu ada mekanisme insert first yang bagian ini kita tambah di awal. Nah, saat program utama ini manggil si insert first ini, itu program bakalan membuat node baru di memori. Terus kita diminta untuk nilai dimasukkan ke dalam data. Habis itu pointer next bakalan diarahkan ke node yang sebelumnya ditunjuk oleh head. Nah, habis itu head dipindahkan ke node baru. Hasilnya, data baru masuk di posisi paling depan. Misalnya kan misalnya kita belum punya kan, kita pilih input itu. Nah, nilai itu bakalan jadi data yang paling depan. Yang paling depan baru lanjut ke sini. Nah, misalnya kita input lagi, misalnya kita insert fish kan, kita insert fish berarti kan di awal. Terus kita input lagi, misalnya yang kedua insert fish lagi, berarti dia bakalan ke depannya lagi gitu. Nah, untuk mekanisme insert lastnya tambah di akhir, ini sama juga sih, program bakalan membuat node baru dengan next sama dengan 0. Jika list kosong, node langsung jadi head. Jika tidak kosong, maka program akan menelusuri dari head sampai node terakhir. Node terakhir dihubungkan dengan node baru. Hasilnya, data ditambahkan di bagian paling akhir. Nah, misalnya tadi kan aku udah ngejelasin kan, kita udah masukin nilai di awal, terus kita input lagi nilai di awal lagi. Nah, di sini kita mau masuk insert nilai di akhir.
karena kita udah punya nilai di awal, berarti kan dia bukan menjadi headnya, dia bakalan ngecek nilai terakhir di awalnya itu di mana. Nah berarti kan nilai terakhirnya di ini kan. Nah berarti nilai insert last ini dia bakal masuk ke bagian sini, gini dia. Nah gitu, dia bakal jadi yang terakhir. Selanjutnya itu ada mekanisme delete first-nya, hapus di awal. Nah ini jika di list kosong, program menampilkan pesan. Nah jika tidak, not pertama disimpan sementara, head digeser ke not berikutnya, not lama dihapus dari memori. Hasilnya data paling depan tuh bakalan dihapus. Misalnya tadi kan ada yang insert awal, terus ada insert akhir kan. Nah kita mau hapus insert awal yang kedua, berarti data yang ini bakalan dihapus gitu. Yang ini bakalan jadi head yang awalnya. Terus mekanisme delete last, hapus di akhir. Saat fungsi delete last dipanggil, jika list kosong, maka dia bakalan menampilkan pesan. Nah, jika hanya satu not itu dihapus dan head sama dengan 0. Berarti kan hanya ada satu nih. Kita mau menghapus, berarti kan dia udah nggak ada nilai kan? Berarti dia hanya tersisa 0. Jika lebih dari satu, program bakal mencari not sebelum terakhir. Not terakhir dihapus, pointer next diubah menjadi 0. Terus mekanisme tampil datanya, itu jika list kosong maka dia bakal menampilkan pesan. Jika tidak, program bakalan mulai dari head menelusuri satu persatu notnya. Dari head dia telusuri apakah habis head itu masih ada nilai. Kalau masih ada dia cetak, kalau masih ada dia cetak. Gitu hingga datanya itu ke 0. Nanti output akhirnya itu bakal berupa data, ini data, ini data. Nah, untuk mekanisme menunya itu tuh sama juga, program bakal memberikan pilihan menu kan tadi. Terus kita bakal input operasinya, terus program tuh bakal menjalankan fungsi sesuai dengan yang kita pilih. Habis itu prosesnya itu bakal terus berulang menggunakan duel sampai kita tuh input nilainya itu 0. Akhir program akan berhenti ketika pengguna memilih keluar 0. Nah jadi ini itu stroke. Terus ini fungsinya untuk program sementara insert first. Terus ini insert last untuk nilai, menambah nilai akhir. Ini menghapus nilai awal, ini menghapus nilai akhir. Dan ini programnya digunakan untuk menampilkan. Sedangkan ini program utamanya. Program utamanya ini ya teman-teman. Nah ini yang bagian sini menu linked listnya tuh. Nah mungkin kita bisa coba runningkan ini programnya ya. Misalnya kita mau running yang berapa ya? Misalnya kita coba dari insert first dulu ya. 1. Masukkan nilainya. Misalnya kita nilainya 10. Ini kan. Kita masuk ke bagian sini, kita input pilihannya. Pilihan masuk ke sini. Dia masuk ke case, aku pilih 1, berarti dia masuk ke case 1. Kita bakal input nilai, habis itu dia bakal manggil insert first-nya teman-teman. Kita bakal cetak nilai misalnya 10. Nah proses ini kan dia ke insert first nilai, berarti insert first nilai yang sini. Note baru bakal diisi dengan new note kan, baru diisi dengan ini. Nah note baru itu bakal diisi dengan 10 karena headnya kan masih 0 kan, sehingga 10 0. Terus enter. Aduh kok situ sih, sini enter. Nah menurunkan, misalnya kita mau pilih apa lagi, 1 lagi atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, itu bebas ya. Misalnya kita coba semua ya, misalnya 2. Kita input pilihan 2, berarti kan dia bakal masuk ke case 2. Kita input nilai lagi, misalnya nilainya 20, dia bakalan manggil insert last nilai 20. Dia bakal masuk ke proses yang ini.
not barunya tuh bakal diisi dengan 20. Terus program bakalan di sini program tuh bakalan mengecek apakah head itu sama dengan 0. Kalau tidak berarti head itu bakalan sama dengan baru. Nah, kalau tidak berarti kan dia bakalan menelusuri kan not terakhirnya itu berapa. Berarti not terakhir yang tadi kan 10. 10 berarti yang not terbaru itu 20. Berarti not awalnya 10, not akhirnya itu 20 yang paling belakang. Nah, misalnya kita mau input lagi, input kita nanti dulu ya, terus kita input 1 lagi, kita input 1, kita input 5. Nah, nilai 5 ini dia tuh bakalan ditaruh ke paling depan. Yang awalnya tadi 10 yang paling depan. Nah, sekarang nilai yang paling depan itu adalah 5. Jadi urutannya tuh 5, 10, 20 gitu. Nah, ini kita tampilkan ya, bener gak? Nah, betul kan? 5, 10, 20. Habis itu ke 0. Misalnya kita mau ngapus nih, delete. Kita mau 3, delete pilihan. Berarti kan delete first. Dia delete yang pertama. Kita cek apakah benar, apakah 5-nya udah kehapus. Betul, 5-nya udah kehapus. Misalnya kita mau delete last 4. Kita tampilkan lagi. Nah, kehapus kan? Dia itu prosesnya itu kan dia bakalan kayak kita input pilihan, dia masuk ke proses switch case itu. Kalau misalnya case 1, case 2, kita diminta untuk input nilai, nanti dia bakalan manggil ke prosedur. Sedangkan kalau case 3, 4, 5 itu tuh kita nggak perlu input nilai, dia langsung manggil ke prosedurnya, teman-teman. Ini 0. Nah, keluar program. Misalnya kita input lagi ya. Misalnya kita input berapa? Misalnya kita input 2. Nilainya 10. Nah, dia kan bakal ngecek kan apakah head itu sama dengan 0. Ternyata iya, berarti nilai 10 ini bakal menjadi yang pertama, bakal jadi head. Misalnya kita tampilkan ini. Dia bakal muncul 10, 0. Nah, kalau misalnya kita input delete first misalnya 3. Nah, kita tampilkan list kosong. Kenapa kosong? Kan kita cuma punya 10. 10-nya kita hapus. Berarti kan nggak ada kan? Berarti kosong kan? Itu, teman-teman. Kita input lagi 1, kita input 3, kita input 1 lagi, kita input 4. Nah, sekarang yang paling depan itu adalah 4. Kita input misalnya 2, kita inputnya 4. Kita input 2 lagi, kita inputnya 5. Yang paling depan 4, yang paling belakang 5 sekarang. Coba, benar gak? Nah, 4, 5. Keluar. Nah, mungkin sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.